Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaka Dinata dari kelas RI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Simulink baterai 4S2P. Pertama-tama, di sini ini ada konstan. Nah, konstan itu untuk menentukan discharge auto charging, yaitu bisa dilihat jika min ini adalah discharge. Dan ini ada JCS atau control current source. Ini tuh mengarahkan mau kemana ya, kayak apa namanya itu, penyalur lah ibaratnya. Nah, di sini ada ampere meter dan ini ada voltmeter. Lalu di sini ada solver configuration. Nah, langsung turun ke bawah. Nah, di sini ada ada baterai dengan sensornya. Ada 8 baterai total di sini yang dilakukan 4S2P atau 4 sel yang disusun secara seri dan 2 sel yang disusun secara paralel. Nah, susunan seri ini berfungsi untuk menaikkan tegangan total baterai, sedangkan susunan paralel digunakan untuk menambah kapasitas dan kemampuan baterai dalam menyuplai arus. Oke, pada Simulink ini dapat dilihat kalau di sini itu terdapat ada 8 buah sel baterai yang disusun menjadi konfigurasi 4S2P. Setiap dua sel ini itu dihubungkan secara paralel, kemudian hasilnya disusun secara seri sebanyak 4 tingkat. Lalu di bagian kiri terdapat blok input. Di bagian kiri ini terdapat blok input dan parameter awal yang digunakan sebagai kondisi simulasi. Parameter ini digunakan untuk mengatur kondisi kerja baterai selama simulasi berlangsung. Lalu kemudian pada bagian tengah, ini bagian tengah terdapat model dari masing-masing sel baterai beserta sensor untuk pengukurannya. Ini sensor. Sensor ini digunakan untuk memantau kondisi baterai seperti tegangan dan arus yang terjadi pada setiap sel maupun keseluruhan baterai pack. Lalu selanjutnya ada di sebelah kanan. Ini terdapat blok luaran atau biasanya dinamakan scope yang berfungsi untuk menampilkan hasil simulasi. Dari hal tersebut kita bisa melihat bagaimana respon baterai selama proses pengisian atau pengosongan, serta mengetahui apakah setiap sel bekerja dengan baik dan seimbang. Dari simulasi ini kita dapat memahami karakteristik baterai 4S2P tanpa melakukan pengujian langsung pada perangkat fisik. Selain itu, simulasi juga membantu dalam menganalisis performa baterai dan meminimalkan risiko kesalahan saat proses perancangan. Jadi kesimpulannya dari rangkaian 4S2P ini, rangkaian baterai 4S2P ini mampu menghasilkan tegangan yang lebih tinggi dibanding satu sel baterai, sekaligus memiliki kapasitas yang lebih besar karena adanya susunan paralel. Jadi saya beri contoh, jika satu sel baterai tegangan ini memiliki nominal 3,7 volt, maka pada konfigurasi 4S tegangan totalnya menjadi sekitar 14,8 volt. Karena menggunakan 2 paralel, kapasitas baterai juga menjadi 2 kali lebih besar dibanding satu sel tunggal. Oke, sekarang kita coba untuk run dan kita lihat grafiknya di scope. Ini masih loading. Nah, setelah loading selesai, kita bisa klik 2 kali pada scope. Nah, keluarlah 8 grafik ini. Grafik ini menunjukkan
dari sensor dari baterai tersebut tadi, 4S2P tersebut. Nah, yang pertama ini di sini ada sensor baterai yang di sini grafiknya naik dari 298,2 Kelvin menjadi sekitar, karena di sini tidak ada, jadi kita perkirakan sekitar 298,7 Kelvin. Nah, hal ini menandakan bahwa selama baterai bekerja terjadi sedikit peningkatan suhu akibat arus yang mengalir pada baterai. Karena baterai yang kita gunakan adalah konfigurasi dari 4S2P, maka temperatur antar sel terlihat hampir sama. Ini malah menunjukkan bahwa setiap sel bekerja cukup seimbang dan tidak ada sel yang mengalami kenaikan suhu yang terlalu tinggi dibandingkan sel lainnya. Jadi sama. Lalu kemudian pada grafik tegangan baterai pack terlihat adanya penurunan tegangan dari sekitar 16,67 volt menjadi 16,55 volt. Jadi penurunan ini itu merupakan kondisi yang normal. Karena apa? Karena baterai yang sedang digunakan juga mengalami proses discharge. Jadi energi yang tersimpan di dalam baterai berkurang seiring waktu karena dipakai. Untuk grafik arus, nilainya terlihat relatif stabil. Ini ya. Simulasi ini berlangsung. Saat simulasi ini berlangsung, ini relatif stabil. Artinya apa? Artinya beban yang diberikan pada baterai tidak banyak berubah sehingga arus yang mengalir juga cenderung konstan. Jadi keseluruhan dari hasil simulasi ini menunjukkan bahwa baterai 4S2P ini bekerja dengan baik dan stabil. Tegangan turun secara bertahap sesuai karakteristik baterai saat digunakan. Sedangkan suhu meningkat sedikit namun masih dalam kondisi aman. Selain itu tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan antar sel sehingga susunan baterai dapat dikatakan cukup seimbang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.